Jadi kalau berdasarkan informasi yang sudah dipublish sama MSCI, jadi mereka itu sebenarnya publish ada 4 indexes ya kemarin ya yang dibahas sama dia, tapi Indonesia masuk di 2 karena satu lagi yang Cina ya, jadi kita nggak mungkin masuk. Yang pertama MSCI Global Standard Indexes, terus ada small cap, dan yang terakhir itu ada micro cap. Tapi kita di micro cap juga nggak masuk ya. Jadi hanya ada di Global Standard Indexes sama Global Small Cap Indexes. Nah, saya bahas dulu beberapa waktu yang lalu, jadi saya archive tanggal 14 Juli dan tanggal 16 Agustus. Tanggal 14 Juli kita sebutkan bahwa 3 nama yang diberikan informasi sama MSCI pada saat itu, beberapa hari sebelumnya, di mana Brent, PTRO, dan Cuan bisa dimasukkan dalam review bulan Agustus, itu memberikan dampak yang sangat positif dalam pergerakan dalam jangka beberapa hari terakhir ini ya, my friends ya. Dan pada saat itu kita sebutkan bahwa ada 3 skenario yang mesti my friends perhatikan. Yang pertama, skenario terbaik dan sangat mungkin sekali tidak terjadi, di mana tiga-tiganya akan masuk ke MSCI. Skenario yang kedua, satu atau salah dua dari mereka akan masuk ke dalam MSCI. Dan yang terakhir, tiga-tiganya nggak masuk. Tapi kita sebutkan pada saat itu, kalau toh pun tidak masuk, tidak perlu khawatir karena potensinya akan berlanjut di bulan November. Jadi, apapun yang terjadi harus tetap akan positif secara narasinya. Ternyata yang terjadi adalah narasi yang kedua atau skenario yang kedua. Tanggal 6 Agustus kemarin kita juga update lagi bahwa kalau seandainya belum punya posisi agak spekulasi. Tapi kalau seandainya sudah punya posisi ada baiknya mulai mengurangi, tapi setidaknya masih pegang sahamnya. Kalau sampai seandainya masuk ke dalam MSCI tetap dapat upside-nya. Itu yang kemarin kita sebutkan di tanggal 6 Agustus. Nah, ternyata yang terjadi 2 nama masuk di global sama masuk di small cap. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi ke depannya. Sebelum saya bahas nama-namanya, saya mau kasih tahu my friends bahwa di tanggal 14 Juli pun juga kita ada stated bahwa ketika 3 nama ini diperbolehkan masuk dalam review MSCI, ini akan menjadi start awal untuk saham-saham konglomerasi ke depannya. Karena pada saat itu kita sebutkan kalau saja dia bisa masuk, saham-saham konglomerasi yang lain pasti juga akan mencoba berkompetisi bisa masuk ke indeks global. Ini luar biasa banget my friends. Karena udah bukan mau ngejar masuk ke LQ45 atau indeks 30, mereka berlomba-lomba masuk ke MSCI, jadi indeks global. Jadi harus katakan kita cukup bangga loh dengan keadaan seperti ini. Oke, kita sekarang masuk sahamnya apa aja. Kalau my friends perhatiin di sini, Indonesia untuk yang Global Standard Indexes itu ada 2 yang masuk, 1 yang keluar. Kalau ada yang tanya, apa impact-nya yang 2 masuk? Udah pasti inflow, jelas. Kalau 1 yang keluar gimana? Sudah jelas outflow. Sahamnya apa aja? MSCI Indonesia Index ini ada Dian Swastika Sentosa atau DSSA. Ya ini juga dibahas di media-media. Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan ya yang masuk. Nah yang keluar ini adalah Alamtri Resources Indonesia atau Adaro. Jadi kalau ditanya ini sentimennya cukup negatif nih buat Adaro. Buat my friends yang punya atau terpikir ingin beli, mungkin ada baiknya menunggu sampai nanti benar-benar menjelang efektif date-nya ya, karena pasti akan terjadi outflow yang cukup deras nih di Adaro ini my friends. Hari ini seharusnya juga akan menjadi sentimen yang cukup negatif ya buat Adaro. Pertanyaannya adalah apakah ini akan berlangsung lama? Seharusnya tidak, karena yang namanya rebalancing itu biasanya short term ya. Ini untuk yang Global Standard Indexes, yang masuk DSSA dan Cuan, yang keluar adalah Adaro. Sedangkan untuk yang small cap indexes ini cukup banyak nih Indonesia masuk. Kita masuk ada 6, yang keluar ada 2. Oke. Yang masuk adalah sebentar. Yang pertama adalah Adaro Andalan Indonesia ya atau ADI. Jadi harusnya akan memberikan short term impact ya, positif. Alamtri Resources Indonesia, jadi dia turun dari global turun ke small cap. Pertanyaannya adalah apa impact-nya? Tadi saya juga lihat ada pertanyaan terkait hal ini. Jawabannya adalah yang normalnya fund-fund yang skalanya besar banget itu masuknya ke Adaro, dia akan keluar karena tidak sesuai dengan prospektusnya lagi. Saya ngomong gampang seperti itu ya. Tadinya saya harus beli Adaro karena dia dikeluarkan dari indeks, saya harus jual. Nah, yang masuk adalah fund yang lebih kecil size dari sisi dana kelolaannya. Jadi pertanyaannya adalah apakah tetap akan ada inflow? Ada. Jadi yang outflow dari yang fund yang paling gede banget, tapi yang inflow dari fund yang lebih kecil. Nah ini sebenarnya secara jangka pendek bagus atau tidak? Gak bagus, karena yang gede dan yang kan lebih gede ya, jadi pasti akan net outflow my friends. Itu untuk Alamtri Resources Indonesia. Berikutnya ada MNC Land atau Kepik ya, PTRO, Petrosi,
Raharja Energi Cepu atau Ratu, dan Triputra Agro Persada atau TAPG. Mungkin TAPG ini salah satu yang mungkin nggak orang expect ya masuk ya my friends ya. Jadi kalau tanggal 6 Agustus kita sampaikan yang namanya MSCI itu full of surprise ya. Jadi loh kok tiba-tiba dia bisa masuk. Nah hal-hal yang kayak gini nih biasanya akan dapat additional positive returns dalam jangka pendek nih my friends. Jadi nama-nama ini yang masuk kecuali Alam Tree Resources Indonesia seharusnya sentimennya positif nih di hari ini. Dan ingat ya my friends ya, karena ini grupnya Pak Priyogo, pasti saham-saham yang lain juga pasti akan dapat impact-nya. Mungkin ada yang tanya, brand gimana? Brand nggak masuk, kalau toh pun terjadi koreksi di awal-awal, cepat atau lambat juga pasti akan rebound. Karena kalau yang dua sudah masuk, hanya masalah waktu brand juga akan masuk ke sana. Oke, yang dikeluarkan siapa saja? Ada Merdeka Battery Materials atau MBMA, dan Panin Financial Tbk atau PNLF. Jadi dua ini sudah jelas sentimennya akan negatif ya kalau ngelihat dari keadaan ini. Kalau seandainya hari ini naik, nanti pas efektif date-nya dia itu biasanya akan terjadi outflow juga karena kalau kita lihat dia tidak pindah ke indeks yang lebih kecil, jadi emang benar-benar dia keluar dari dari si MSCI-nya untuk saat ini, my friends. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya dia keluar, bisa nggak nanti masuk lagi? Nggak usah khawatir, pasti bisa masuk lagi. Tapi periode review itu setiap 3 bulan. Ya, dan saya agak jarang kalau ketemu saham yang baru dikeluarkan 3 bulan lagi dia langsung masuk. Itu sepertinya kalau Indonesia ya, seingat saya kayaknya nggak ada, belum pernah kejadian. Tapi kalau seandainya dia keluar mungkin 6 bulan atau 12 bulan lagi itu sangat mungkin sekali. Karena MSCI itu kan melihat average liquidity-nya ya. Jadi ketika likuiditasnya itu terus mengalami peningkatan, setelah dia keluar kandidat tersebut bisa masuk lagi tuh my friends. Jadi itu kurang lebih dari sisi MSCI. Pertanyaan berikutnya lagi adalah kalau seandainya saya nggak punya nih sahamnya, apalagi tadi saya lihat nih banyak saham-saham konglomerasi, boleh nggak saya kejar di pagi ini? Kalau my friends mau ngejar, harus siap terus di depan layar ya my friends. Karena ada kalanya ketika dia tiba-tiba nanti naiknya signifikan, dapat sahamnya terjadi volatilitas, takutnya my friends tuh nggak siap. Atau kalau toh pun tetap mau masuk, mungkin skalanya nggak terlalu besar, jadi tetap dapat euforianya. Tapi yang jelas keadaan ini itu adalah start awal dari saham-saham konglomerasi dan sangat mungkin sekali kita akan melihat nama-nama baru di indeks global dari Indonesia. Itu harapan dan doanya ya my friends.